Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi Laplace pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelumnya sudah kita bahas tentang definisi transformasi Laplace dan sifat-sifat transformasi Laplace. Kita lanjutkan ke pembahasan inverse transformasi Laplace. Oke, berikut diberikan definisi inverse transformasi Laplace. Jika transformasi Laplace suatu fungsi ft sama dengan fs, jadi Laplace dari ft itu fs, kita simbolkan ini Laplace ft itu sama dengan fs, maka ft disebut kebalikan atau inverse transformasi Laplace dari fn. Kita tulis dengan L pangkat minus 1 fs atau Laplace inverse dari fs. Kita ulangi ya. Jadi kalau kemarin kita punya ft, kita laplaskan hasilnya fs, sekarang kita balik gitu ya. Kita punya fs. Nah, kalau ada suatu fungsi ft di transformasikan Laplace hasilnya fs, maka kita katakan ft tadi itu merupakan Laplace inverse dari fs. Oke, contoh. Kita punya bahwa Laplace dari E pangkat min 3T, E pangkat min 3T, Laplace-nya sama dengan 1 per S plus 3. Ya, 1 per S plus 3. Maka Laplace inverse dari 1 per S plus 3 sama dengan E pangkat min 3T. Ya, ini kemarin kita sudah belajar di sifat-sifat transformasi Laplace. Kalau ada E pangkat min 3T itu Laplace-nya sama dengan 1 per S plus 3. Maka Laplace inverse dari 1 plus 3 sama dengan E pangkat min 3T. Lalu, kita punya Laplace dari sin 3T, itu sama dengan 3 per S kuadrat plus 9. Maka, Laplace inverse dari 3 per S kuadrat plus 9 sama dengan sin 3T. Ya, Laplace dari sin 3T itu 3 per S kuadrat plus 9. Maka sekarang kebalikannya, Laplace inverse dari 3 per S kuadrat plus 9 sama dengan sin 3T. Yang ketiga, Laplace dari kosinus hiperbolik 3T. Nah, kosinus hiperbolik 3T menggunakan sifat yang sudah kita bahas itu S per S kuadrat min 9. Maka Laplace inverse dari S per S kuadrat min 9 sama dengan cos hiperbolik 3T. Jelas ya, ini definisi dari transformasi Laplace. Jadi tinggal kebalikannya saja. Kalau kemarin kita punya fungsi ft, kita transformasikan Laplace hasilnya fs. Sekarang dibalik, kita punya fs, gitu ya. Kalau ada fungsi ft yang dilaplaskan itu sama dengan fs, maka kita katakan ft tadi Laplace inverse dari fs. Nah, sekarang berikut diberikan teorema untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan dari Laplace inverse. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana eksistensi dan ketunggalan dari transformasi Laplace. Nah, ini diberikan teorema untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan Laplace inverse. Jika fungsi ft kontinus potong-sepotong dalam selang 0,n dan eksponensial berorde t lebih besar dari n, maka inverse transformasi Laplace dari fs yaitu Laplace inverse fs itu sama dengan ft adalah tunggal. Nah, itu ya. Jadi ini teorema untuk menjamin eksistensi dan ketunggalan dari Laplace inverse. Nah, selanjutnya tabel inverse transformasi Laplace. Jadi tinggal kita balik saja ya. Kemarin kita sudah punya tabel Laplace gitu. Jadi fungsi ft dilaplaskan sama fs. Nah, sekarang kita balik, kita punya fs. Nah, maka fungsi seperti apa gitu ya. Nanti kalau kita laplaskan hasilnya sama dengan fs ini. Atau kita katakan Laplace inverse dari fs. Yang pertama, kemarin kita sudah punya ya bahwa Laplace dari 1 itu sama dengan 1 per s. Nah, maka Laplace inverse dari 1 per s itu sama dengan 1. Kita sudah punya juga Laplace dari T itu 1 per S kuadrat. Maka Laplace inverse dari 1 per S kuadrat sama dengan T. Lalu kita punya T pangkat N ya. T
T pangkat N kemarin Laplasnya sama dengan N faktorial per S plus 1. Nah, maka di sini Laplace inverse dari 1 per S pangkat N plus 1 sama dengan T pangkat N per N faktorial dengan N bilangan bulat positif 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu, kalau 1 per S min A itu Laplace inverse dari E pangkat AT. Ya kan? E pangkat AT itu kan kalau kita inversekan jadi 1 per S min A. Lalu, sin AT. Nah, sin AT kemarin kan A per S kuadrat plus A kuadrat. Nah, maka Laplace inverse dari 1 per S kuadrat plus A kuadrat sama dengan sin AT per A. Kita punya juga cos AT. Cos AT itu Laplace-nya sama dengan S per S kuadrat plus A kuadrat. Maka Laplace inverse dari S per S kuadrat plus A kuadrat sama dengan cos AT. Lalu sin hiperbolik AT itu Laplace-nya sama dengan A per S kuadrat min A kuadrat. Maka Laplace inverse dari 1 per S kuadrat min A kuadrat sama dengan sin hiperbolik AT per A. Yang terakhir kita punya cos hiperbolik AT Laplace-nya sama dengan S per S kuadrat min A kuadrat. Maka didapatkan Laplace inverse dari S per S kuadrat min A kuadrat sama dengan cos hiperbolik A. Ya, jadi silahkan ini dihafalkan. Kemarin kita pertama sudah punya tabel Laplace, itu harus hafal. Nah, dari situ kan sebenarnya kita bisa balik ya untuk mendapatkan tabel dari inverse transformasi Laplace ini. Selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat dari inverse transformasi Laplace. Yang pertama ada sifat linier. Jika C1 dan C2 adalah konstanta, F1S dan F2S berturut-turut merupakan transformasi Laplace dari F1Ft dan F2T, maka Laplace inverse dari, nah ini ya, Laplace inverse dari C1FTS ditambah C2F2S sama dengan C1F1T ditambah C2F2T. Jadi sebenarnya tinggal dipecah saja ya. C1-nya bisa pindah ke depan, terus penjumlahan itu bisa kita pecah. Hampir sama dengan sifat linier yang kita bahas yang transformasi Laplace ya. Lalu yang kedua ada sifat translasi atau pergeseran. Jadi Laplace inverse dari Fs sama dengan Ft, maka Laplace inverse dari Fs min A sama dengan E pangkat AT Ft. Ya. Di Laplace inverse dari fungsi yang di sini dalam S min A itu sama dengan E pangkat AT kali F Ft. Nah, berikut kan contohnya. Kita ketahui bahwa Laplace inverse dari 1 per S kuadrat plus 4, nah ini kayaknya sin gitu ya. Tapi sin itu di sini harus sinkron gitu ya. Ini A kuadrat, ini A. Nah, maka kita simpulkan, kita tambahkan di sini A atau 2. Jadi 2, sini 4. Tapi supaya sinkron tetap 1, maka kita kali setengah. Gitu ya. Terus konstanta bisa pindah ke depan tadi, setengah kali Laplace inverse 2 per S kuadrat plus 4. Sama dengan 1 per 2. Nah, ini kan sin, ya kan? Sin 2T. Itu kan 2 per S kuadrat plus 2 kuadrat. Maka kita dapatkan Laplace inverse dari 1 per S kuadrat plus 4 sama dengan setengah sin 2T. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan, Laplace inverse dari 1 per S kuadrat min 2S plus 5 apa? Gitu ya. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk kuadrat ya, karena sin, cos, sin hiperbolik, cos hiperbolik itu kalau bentuk kan harus ada bentuk kuadratnya. Maka ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. S kuadrat min 2S plus 5, ini kan bisa kita pecah jadi S kuadrat min 2S plus 4 plus 1. Ya kan? Plus 4 plus 1. Nah, yang plus 1, ya plus 1, S kuadrat min 2S plus 1, itu kan sama dengan S min 1 kuadrat. Nah, terus masih ada 4-nya ya. Di sini ada 4. Nah, kita dapat sekarang Laplace inverse dari 1 per S min 1 kuadrat plus 4. Nah, ini kan sebenarnya sama ya kan, sama-sama persis sama ini kan. Nah, cuma bedanya di sini S min 1 kuadrat. Nah, maka kita gunakan sifat kedua kita yaitu pergeseran. Jadi Laplace dari Fs min A itu sama dengan E pangkat AT F Ft. Berarti E pangkat AT, A kita 1 ya kan. E pangkat T sin 2T. Nah, ada setengahnya ya, setengah sin 2T. Oke, seperti itu ya.
Sifat yang kedua tentang pergeseran. Jadi Laplace inverse dari F S min A itu sama dengan E pangkat AT dikali dengan F FT. Kita lanjutkan pengubahan skala. Nah, pengubahan skala, jika Laplace inverse dari Fs itu sama dengan Ft, maka Laplace inverse dari F kali Ks itu sama dengan 1 per K F kapital T per K. Contoh. Nah, ini sudah familiar ya, S per S kuadrat plus 16. Nah, ini kan yang bentuk cos, ya kan? Ini yang bentuk cos, makanya sama dengan cos 4T. Nah, cos 4T. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, kita suruh mencari Laplace inverse dari 2S per 2S kuadrat plus 16. Atau nanti boleh ini jabaran dari 2S per 4S kuadrat plus 16 gitu ya. Nah, kita gunakan sifat ini. Yang nomor 3, ini kan seperti fungsi komposisi ya, fungsi dalam KS. Kalau ini dalam 2S. Nah, maka kita dapatkan pakai rumus ini 1 per K. K kita 2, maka 1 per 2 cos, ya kan, cos. Jadi FT kita kan cos 4T ini tadi ya. FT kita kan cos 4T, berarti cos 4T per 2. Nah, kan ini T per K ya, T per K. Maka ini 4 kali T per 2. Seperti itu, maka kita dapatkan setengah kali cos 2T. Nah, bisa ya. Kalau tadi itu fungsi komposisi, kalau ini fungsinya FKS dalam fungsinya dalam KS. Maka transformasi Laplace-nya sama dengan 1 per K dikali Ft per K. Kita lanjutkan ke sifat nomor 4, inverse transformasi Laplace dari derivatif atau turunan. Laplace inverse Fs itu sama dengan Ft, maka Laplace inverse dari F pangkat N S, ini fungsinya dipangkatkan ke N dari S itu sama, atau ini bukan dipangkatkan ya, tapi diturunkan sampai tingkat ke N. Nah, atau bisa dituliskan jadi D pangkat N dsn Fs. Hasilnya sama dengan min 1 pangkat N dikali T pangkat N dikali F Ft. Kita ulangi, jadi kalau ini itu Laplace dari turunan ya, Laplace dari turunan pangkat N sama dengan min 1 pangkat N dikali T pangkat N dikali Ft. Nah, ini sifat nomor 4. Kita masuk ke sifat nomor 5, yaitu inverse transformasi Laplace dari integral. Laplace inverse dari Fs itu misalkan sama dengan Ft, maka Laplace inverse dari integral dari S sampai tak hingga Fu du sama dengan Ft per T. Nah, ini sebenarnya penurunannya juga dari ini ya, kebalikan dari kemarin inverse transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace, sifat-sifat transformasi Laplace yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini kebalikannya saja. Lanjut. Yang nomor 6, jika Laplace inverse dari Fs itu sama dengan Ft dan F0 itu sama dengan 0. Nah, jadi F0 nanti kalau fungsi F itu substitusikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0, maka Laplace inverse dari S kali Fs sama dengan F aksen T. Saya ulangi, Laplace inverse dari S, Fs itu sama dengan F inverse T. Yang ketujuh, pembagian dengan S. Jika Laplace inverse dari Fs itu sama dengan Ft, maka Laplace inverse dari Fs per S sama dengan integral dari 0 sampai ke T Fu du. Nah, ini Laplace dari pembagian dengan S. Oke, nah ini yang penting juga yang nanti sering keluar ya. Jadi inverse transformasi Laplace dari fungsi pecah rasional. Ini mungkin kalian kemarin ya tentang metode karakteristik. Nah, itu juga kita bahas fungsi pecah rasional juga. Nah, ini muncul lagi fungsi pecah rasional. Jika Fs yaitu As per Bs dengan As dan Bs adalah suku banyak atau polinomial berderajat, As lebih kecil daripada derajat Bs. Nah, perhatikan ya. Derajat yang atas lebih kecil dari derajat yang bawah. Jika BS sama dengan 0, nah yang kita lihat bawahnya ya, jika BS sama dengan 0 mempunyai akar-akar real yang berlainan, katakan M1 sampai Mn berarti BS bisa kita tuliskan jadi S min M1 ditambah S min M2 dan seterusnya sampai S min Mn. Oke, sebentar.
ini harusnya bukan tambah ya, maaf. Ini bukan tambah, ini tapi kali ya. Ini kali, bukan tambah. Jadi ini kali, karena cuma memfaktorkan saja gitu ya. Kita faktorkan si BS tadi. Ini kali revisi. Nah, selanjutnya, nah baru ini diubah ke penjumlahan. AS per BS tadi bisa kita ubah ke bentuk A1 per S min M1, ditambah A2 per S min M2, ditambah dan seterusnya sampai AN per S min MN. Dengan AI sama dengan 1 sampai ke N. Maka dapat dicari dengan kesamaan dua polinomial. Jadi sebenarnya sama dengan fungsi pecah rasional. Dulu pernah kamu belajar di teknik pengintegralan di kalkulus, sama. Lalu di PDB gitu ya, materi kita sebelum UTS ada juga fungsi pecah rasional, sama juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya tekniknya sama gitu ya, cuma nanti terus kita ubah ke bentuk Laplace. Jadi bisa diselesaikan dengan kesamaan dua polinomial, atau bisa juga biasanya kalian dengan mensubstitusikan pembuat nol. Nah, itu juga bisa. Maka akibatnya kalau kita sudah dapat nilai Laplace-nya ini ya, A1 sampai AN ini, maka masing-masing tinggal kita Laplace-kan inverse. Maka Laplace inverse dari AS per BS sama dengan Laplace inverse dari sigma AI per S min MI. Nah, jadi tinggal ini masing-masing di Laplace-kan saja gitu ya. Karena tadi kita punya sifat Laplace inverse dari penjumlahan. Oke, sekarang yang kedua, bagaimana kalau akar-akarnya ada yang berulang? Jadi BS sama dengan 0 mempunyai akar-akar real dan ada yang sama. Katakan kembar sebanyak P kali. Nah, jadi ada yang kembar sebanyak P kali dan M3 sebanyak Q kali. Oh, ini berarti P ya. Bentar, saya geser ke bawah. Oh ya. Ini jadi M2 itu kembarnya P kali. Lalu M3 sebanyak Q kali. Maka BS bisa kita ubah dari S min M1 ditambah S min M2 pangkat P ditambah S min M3 pangkat Q. Ya, jadi tinggal dipangkatkan dengan pembuat nolnya. Sama ya, ini maaf, ini juga revisi nih, harusnya kali ya, ini kali bukan tambah. Ini kali. Baru setelah ini kita ubah ke tambah. Nah, maka AS per BS bisa kita ubah ke bentuk A1 per S min M1. Nah, terus sekarang yang ini muncul sebanyak P kali B1 per S min M2 ditambah B2 per S min M2 kuadrat dan seterusnya. Ya, sampai nanti yang terakhir BP S min M2 pangkat P. Itu yang ini berulang sebanyak P. Yang berulang sebanyak lagi juga gitu. C1 per S min M3 dan C2 per S min M3 kuadrat, terus pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Sampai yang terakhir CQ per S min M3 pangkat Q. Dengan A1, BI, dan BC, di mana C dari I dari 1 sampai P dan C dari 1 sampai Q dapat dicari dengan kesamaan dua polinomial. Atau dengan mensubstitusi pembuat nol. Oke, maka kita peroleh Laplace inverse dari AS per BS itu sama dengan Laplace inverse dari A1 per S min M1 ditambah Laplace inverse dari BI per S min M1. Ini tadi karena BI ini ada sebanyak P ya, maka ini kita sigmakan dari 1 sampai ke P. Ditambah Laplace inverse dari CJ per S min M2. Ini pangkat J. Nah, J-nya jalan dari 1 sampai Q, karena ini tadi C1 dari 1 sampai Q. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak bisa diakar, gitu ya? Jika BS memuat faktor kuadratis yang berlainan, katakan S kuadrat plus CS plus D, yaitu dengan diskriminan negatif, atau nggak bisa kita faktorkan, gitu ya. Maka misalkan bisa kita ubah ke bentuk, ini sekali lagi ini perkalian ya. BS sama dengan S min M1 dikali S min M2 pangkat P ditambah atau dikali S kuadrat plus CS plus D. Nah, jadi yang ini nggak bisa difaktorkan lagi gitu ya. Tapi tetap saja bentuknya S kuadrat plus CS plus D. Yang membedakan ini bukan per C1 saja, tapi C1S ditambah C2. Jadi karena ini bawahnya polinom berderajat 2, atasnya harus
berderajat 1. Ya, jadi nanti AS-nya, AS per BS bisa kita ubah ke dalam bentuk A1 per S min M1 ditambah B1 per S min M2 ditambah B2 per S min M2 kuadrat dan seterusnya sampai yang terakhir BQ per S min M2 pangkat P, sering BP ya. Lalu sekarang yang tak bisa difaktorkan tadi ya, C1S ditambah C2, tapi pernya S kuadrat plus CS plus D. Dengan A1, BI, C1 dan C2, I dari 1 sampai dapat dicari dengan kesamaan dua buah polinomial. Oke, akibatnya Laplace inverse dari AS per BS, nah ini tadi cuma sendiri, ya udah Laplace-nya ini gitu kan. Terus yang kedua Laplace-nya yang B dari 1 sampai P, karena berulang, maka kita tuliskan sigma I dari 1 sampai P, BI per S min M1 pangkat I. Ditambah Laplace inverse dari yang ini C1S plus C2 per S kuadrat plus CS plus D. Nah, ini. Nanti tinggal dicari Laplace inverse-nya. Oke, sekarang kita berikan contoh ya. Tentukan Laplace inverse dari S2S kuadrat minus 4 per S plus 1 S min 2 S min 3. Oke, sekarang kita cari dulu gitu ya nilai ABC. Jadi ini S2S kuadrat min 4 per S plus 1 S min 2 S min 3 itu kita pecah jadi A per S plus 1 ditambah B per S min 2 ditambah C per S min 3. Nah, sekarang tinggal kita cari ya, berapakah nilai A, B, dan C-nya. Caranya ini kita samakan gitu ya. Yang ini yang kirinya tetap. Nah, ini kan tinggal dikali silang gitu kan. Bawahnya berarti tinggal S1 S plus 1, S min 2, S min 3 dikali. Ini juga sudah sama. Nah, sekarang A udah ada S plus 1, berarti yang belum ada S min 2 dan S min 3. S min 2 dan S min 3. Lalu B udah ada S min 2, berarti yang belum ada S plus 1 dan S min 3. Ini dikali. C sudah ada S min 3, berarti yang belum S plus 1 dan S min 2. Ini. Nah, sudah ini ke dalam persamaan polinomial. Bawahnya sudah sama, ya kan? Berarti atasnya otomatis sama juga. Maka 2S kuadrat minus 4 itu sama dengan A kali S min 2 S min 3 ditambah B kali S plus 1 S min 3 C S min 2 S plus 1. Ini tinggal kita jabarkan ya. Kita jabarkan diperoleh 2S kuadrat minus 4 sama dengan AS kuadrat min 5AS plus 6A. Nah, jabaran jadi ini. Sekarang yang B, BS kuadrat min 2BS min 3B. Jabaran dari ini yang C. CS kuadrat min CS min 2C. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya menemukan berapakah nilai A, B, dan C tersebut. Caranya, ini kita sudah punya kesamaan ya. Ruas kiri berarti kan pasti sama dengan ruas kanannya. Ini ada S kuadrat, berarti koefisien S kuadrat yang di sebelah kanan sama dengan koefisien S kuadrat di sebelah kiri. Maka yang pertama kita dapat A plus B plus C sama dengan 2. Nah, ini sudah kita tuliskan di sini. A plus B plus C sama dengan 2. Sekarang kita lihat yang koefisien dari S-nya ya. Min 5A, lalu min 2B, dan min C. Itu sama dengan 0, karena sini nggak ada S. Nah, ini ya. Sudah benar, ini sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga, yang tidak ada atau yang konstanta ya. Konstanta berarti 6A, min 3B, dan min 2S. Sama dengan min 4. Nah, kita dapatkan ini. Nah, selanjutnya ya tinggal kalian eliminasi gitu ya. Kita menyelesaikan sistem persamaan linier 3 persamaan 3 variabel. Nah, hasilnya A-nya min 1/6, B sama dengan min 4/3, C-nya sama dengan 7/2. Nah, itu cara pertama dengan kesamaan polinomial. Jadi polinomial sebelah kiri kita sama dengan polinomial sebelah kanan, gitu ya. Maka kita ketemu sistem persamaan linier. Nah, sebenarnya ada cara lain gitu ya. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari juga mungkin di kalkulus gitu ya untuk menyelesaikan bentuk dari fungsi pecahan ini ya, fungsi pecahan ini. Nah, caranya biasanya kalian menggunakan substitusi pembuat nolnya. Nah, coba ini kita selesaikan mencari ABC dengan substitusi pembuat nol ya. Oke.
Kita lihat di sini faktor kita itu kan ada S plus 1, S min 2, S min 3 ya. Berarti supaya ini yang bawah ini 0 gitu ya. Pembuat nolnya berarti ini berapa? S-nya kita ganti dengan min 1 ya. Sekarang kita substitusi kebersamaan kita ini ya. Kita substitusikan S sama dengan min 1. Nah, kita substitusikan S sama dengan min 1, maka didapatkan ini disubstitusikan min 1 ya, maka ini 0. Ini kan ini 0, ini 0. Nah, berarti tinggal yang A ini sama yang ini. Ini kita substitusikan min 1, berarti min 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya. Maka 2 dikali 1 minus 4 sama dengan, ini kita substitusikan min 1 ya, berarti ini jadi min 3. A dikali min 3 dikali ini S-nya kita tadi kita ganti min 1, berarti jadi min 4. Oke, kita peroleh ini jadi min, ini di min 2 ya, min 2 ya. 2 dikurangi 4 min 2 sama dengan ini jadi plus ya, berarti 12A. Oke, maka diperoleh A sama dengan minus 1/6 ya. Oke, sama ya kayak tadi kita peroleh hanya minus 1/6. Sekarang untuk mencari nilai yang lainnya, substitusi lagi pembuat nolnya. Tadi kita pembuat nolnya sudah kita pakai min 1 ya, berarti ini 2. Nah, ini kan jadi 0, 2. S sama dengan 2. S sama dengan 2 disubstitusi ini berarti 2 kali 4 ya, dikurangi dengan 4. 2 kali 4 kurangi 4 sama dengan, ini substitusi 2 berarti 0 ya kan, ini 0 berarti tinggal B di sini, berarti ini tinggal B kali dimasubstitusikan 2 berarti 2 tambah 1 3 dikali 2 kurangi 3 min 1. Oke, ini 2 kali 4 8 kurangi 4 itu 4 sama dengan ini jadi min 3B. Kita peroleh B-nya sama dengan min 4/3. Seperti itu. Terakhir, substitusi pembuat 0 selanjutnya itu sama dengan 3 ya. Kita substitusikan S sama dengan 3. Substitusi S sama dengan 3, kita peroleh di sini 2 kali 9 dikurangi 4 ya. Sama dengan, ini substitusi 3 habis 0 ya. Ini 0, nah tinggal yang ini. C kali disubstitusikan 3, 3 kurangi 2 1, 3 tambah 1 4. 2 kali 9 18 dikurangi 2 kali 9 18 dikurangi 4 min 16. Maka ini sama dengan 14 ya, maaf. Ini 14 sama dengan 4C ya. Oke, maka C kita sama dengan 14/4 atau jadi 7/2. Sama ya, A-nya min 1/6, B-nya min 4/3, C-nya sama 7/2. Oke, coba kita cek sebentar. Sama ya, dengan ini. Nah, hasilnya sama. C-nya 7/2, B-nya min 4/3, A-nya min 1/6. Sama, jadi boleh dengan menyelesaikan ini sistem bersama linear atau tadi dengan cara substitusi pembuat nolnya. Oke, kalau sudah ketemu nilai konstanta A, B, C, selanjutnya tinggal kita selesaikan ya. Nah, penyelesaiannya ini substitusikan nilai A, B, C-nya. Konstanta bisa pindah ke depan gitu ya. Ini jadi min 1/6-nya dipindah ke sini. Min 1/6 Laplace inverse dari 1/S plus 1. Min Laplace inverse dari 4/3-nya dipindah ke depan. 1/S min 2 ditambah Laplace inverse dari 7/2 1/S min 3. Ini S min 3 ya. Nah, sekarang tinggal kita rujuk ke tabel Laplace kita ya. Jadi kalau masih ingat kan, kalau Laplace dari E pangkat AT, di Laplace dari E pangkat AT itu sama dengan 1/S min A. Nah, maka kalau 1/S plus 1 ya berarti E pangkat min T. Gitu ya. Jadi min 1/6 E pangkat min T. Min 4/3, nah ini
S-2 berarti itu diperoleh dari Laplace dari E pangkat min 2T. E pangkat min 2T sama dengan 7/3 S-3 berarti Laplace hasil Laplace dari E pangkat 3T. Oke, kita peroleh ya Laplace inverse dari 2S kuadrat min 4 per S plus 1 S min 2 S min 3 sama dengan min 1/6 E pangkat min AT, min 4/3 E pangkat 2T, plus 7/2 E pangkat 3T. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke latihan soalnya. Berikut tentukan inverse transformasi Laplace dari fungsi-fungsi berikut. Ada 5 soal. Nah, ini untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 bonus ini coba akan saya jelaskan dulu. Untuk 1 sampai 4 nanti silahkan dikerjakan. Yang 5 akan saya jelaskan. Berikut akan kita jelaskan soal nomor 5. Kita suruh menentukan Laplace inverse dari Fs. Fs kita sama dengan 5S kuadrat min 15S min 11 per S plus 1 dan S min 2 pangkat 3. Oke, ini kita jabarkan dulu. Tadi kita gunakan, ya kita pecah dulu ya. Jadi ini 5S kuadrat min 15S min 11 per S plus 1 S min 2 pangkat 3 ya. Nah ini kita pecah jadi A per S plus 1 plus B per S min 2. Nah diperhatikan. Untuk S min 2-nya ini pangkat 3 ya, muncul 3 kali. Maka ini harus belum selesai. S min 2, terus ini C per S min 2 lagi, tapi ini dipangkatkan 2. Gitu ya, ditambah C per S min, C lagi, ini D ya. Nah, ini D per S min 2 dipangkatkan 3. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya nanti kita dapat bentuk kita 5, pakai warna berbeda aja. Ini 5S kuadrat min 15S min 11 itu sama dengan, nah ini kita ubah yang atasnya, berarti A itu sudah ada S plus 1, berarti yang belum ada S min 2 pangkat 3, berarti A kali S min 2 pangkat 3 ditambah B itu sudah ada S min 2, berarti S min 2-nya masih kurang 2 lagi, terus belum ada S plus 1. Ditambah C, di bawahnya saja ya, ditambah C itu udah ada S min 2 kuadrat, berarti yang belum ada S min 2 pangkat 1, terus belum ada juga S plus 1. Ditambah D, nah D itu udah ada S min 2 pangkat 3, berarti yang belum ada S plus 1 saja, S plus 1. Nah kita susun seperti ini. Nah kita gunakan yang gampang saja ya, tadi dengan mensubstitusikan pembuat nolnya. Nah sekarang kita substitusikan S sama dengan berapa ini pembuat nol yang ini? Pembuat nolnya ini kan S plus 1, S min 2 ya. Berarti ini pembuat nolnya S min 1. S sama dengan min 1. Kita substitusikan S sama dengan min 1. Maka kita peroleh di sini 5 kali 1 ya. Min ini diganti min 1 berarti jadi plus ya. Plus 15. Nah itu. Lalu dikurangi 11. Sama dengan disubstitusikan min 1. Ini berarti min 1 dikurangi 2 ya. Berarti jadi min 3 pangkat 3. Berarti sama aja min 27. Berarti ini A kali min 27. A kali min 27. Nah, disubstitusikan min 1 ini 0 ya kan. Min 1 ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Maka tinggal A kali min 27. Ini kita hitung sama dengan ini 5 ditambah 15, 20 kurangi 11, 9 ya. 9 sama dengan min 27A. Maka kita dapat
A sama dengan min 1/3. Dapat ya? A sama dengan min 1/3. Kita lanjutkan mensubstitusikan pembuat nolnya lagi. Berapa? Setelah S sama dengan min 1, 2 ya. 2 ini jadi 0. S sama dengan 2. Maka kita substitusikan ke sini 2. 2 kuadrat 4 ya. 4 dikali 5, 20. Dikurangi ini 15 kali 2, 30. Dikurangi 11 ya, sama dengan substitusi 2 ya, maka ini 0. Nah, ini 0, ini 0, ini 0, nah tinggal ini. S ditambah 1. Berarti 2 tambah 1, 3 ya, 3D. Nah, seperti itu. Maka kita peroleh ini jadi 3D ya. Ini 3D, ini 20 dikurangi 30, itu min 10 ya. Min 10, min 11, min 21. Ini berarti min 21. Min 21. Min 21 sama dengan 3D. Maka D sama dengan berapa? D-nya sama dengan min 7. 21 dibagi 3. Min 7. Oke, sudah. Sekarang kita substitusikan pembuat nol lagi habis. Ya, pembuat nol kita habis gitu ya. Cuma min 1 dan 2 tadi pembuat nolnya. Maka setelah itu kita substitusikan sembarang, sebenarnya sembarang gitu ya. Yang penting mudah dihitung saja. Paling gampang ngitung itu kan 0 ya. Yaudah, coba sekarang kita ambil S kita sama dengan 0. Kalau S-nya 0 berarti 0 tinggal min 11 ya. Nah, min 11 sama dengan A kali, nah ini diganti 0, berarti tinggal min 2 pangkat 3, min 8. Lalu ini diganti dengan ditambah B, ini diganti 0 ya, berarti min 2 kuadrat 4, B kali 4, kali, ini tadi diganti 0, berarti dikali 1 ya. Dikali 1, ditambah C, yang ini diganti 0, jadi min 2, min 2, ini diganti 0 jadi 1. Min 2 kali 1. Ditambah ya, ditambah dengan D. D kita sudah ketemu ya kan? D kita sudah ketemu, D kita min 7 gitu ya. Ini min 7 dikali dengan S plus 1. S-nya tadi kan diganti dengan 0 ya, maka ini min 7 kali 1. Oke, seperti itu untuk substitusi 0, ini bisa kita jabarkan. Ini min 11 ditambah 7. Oh ya, A tadi juga sudah ketemu ya, maaf nih. A-nya tadi juga sudah ketemu. A tadi berapa? A kita itu sama dengan min 1/3. Kita tulis aja semuanya. Min, ini berarti min 1/3 ya. Dikali. Oke, berarti ini jadi min 11. Ini dipindah ke sini jadi plus 7. Kalau ini jadi plus ya, pindah ke sini jadi min 8/3. Itu sama dengan, nah ini jadi 4B, ini min 2C. Oke, kita peroleh ya, 4B min 2C sama dengan, nah ini jadi min 11 ditambah 7 min 8/3, ini jadi min 4 ya. Min 4 min 8/3 ya, min 4 tulis nih, min 4 min 8/3 ya, atau bisa kita tulis jadi berapa ini, 4 kali 3 12, 12 ditambah 8 ya, jadi min 20/3. Ini bisa kita tulis jadi min 20/3. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk substitusi yang selanjutnya. Jadi kalau karena ini ada 4 suku ya, berarti substitusinya harus 4. 0 sudah. Yang gampang selanjutnya setelah 0 apa? Min 1, ya kan? Yang gampang selanjutnya, oh min 1 tadi sudah dipakai ya. Berarti 1 nih, yang belum ada 1. 1 bisa kita substitusikan. Kita ambil S-nya sama dengan 1. S sama dengan 1. Oke, maka substitusi 1 berarti ini 5 dikurangi 15, 5 kurangi 15, kurangi 11,
sama dengan, oke, S-nya diganti 1. Nah, 1 kurangi 2 min 1 pangkat 3 berarti min 1 ya. Berarti min A. Min A berarti min A. Min A berarti min dari A tadi min sepertiga ya. Gitu ditambah. Ini S-nya kita ganti dengan 1 ya tadi. 1 berarti 1 kurangi 2 min 1 kuadrat jadi 1. B kali 1 kali ini 1 tambah 1, 2. Ditambah C kali min ini diganti 1 ya, berarti min 1. Dikali min 1, terus dikali, ini diganti 1 jadi 2. Oke, sama ditambah D. D kita udah tahu min 7. Dikali ini diganti 1 ya, berarti jadi 2. Min 7 kali 2. Oke, seperti itu. Ini jadi min 10 min 11 ya, berarti min 21 ya. Ini juga min 21. Saya tulis aja langsung ya di sini. Min 21, ini pindah ke sana jadi plus 14, ini jadi min sepertiga gitu ya, sama dengan 2B min 2C. Seperti itu. Ini jadi berapa? Ini tuh jadi min 7 min sepertiga ya. Min 7 min sepertiga atau jadi berapa itu? Min 21 min 1, min 22 ya. Ini sama dengan min 22 per 3. Sama dengan 2B min 2C. Oke, selanjutnya ini tinggal kita eliminasi ya dari persamaan. Ini misalkan kita kasih nama saja. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita tuliskan langsung aja ya di bawahnya sini ya. Kita tulis di sini aja. 4B min 2C sama dengan min 20 per 3. Lalu tadi 2B min 2C sama dengan min 22 per 3. Dieliminasi. Kurang ya, ini habis. Jadi 2B sama dengan min 22 min 20 per 3 dikurangi min 22 per 3. Maka jadi 2 per 3 ya. Ini 2 per 3. 2 per 3 berarti B-nya dapat sama dengan 1 per 3. Oke, kita sudah dapat nilai B kita, yaitu sama dengan 1 per 3. Selanjutnya tinggal mencari nilai apa yang belum. A sudah, B sudah, C ya, C yang belum. Nah, substitusi ya. C tinggal substitusi ke salah satu persamaan kita. Misalkan ke ini aja, substitusi ke sini ya. Kita substitusikan berarti min 22 per 3 sama dengan 2B, berarti 2 kali sepertiga min 2C. Ini pindah ke sana. Jadi min 24 ya. Min 24 per 3 sama dengan min 2C. Nah, kita dapat. Berarti C sama dengan 24 dibagi 3 itu kan 8 ya. 8 dibagi 24. Maka C kita sama dengan 4. Ini C sama dengan 4. Oke, kita sudah dapat nilai A, B, C. Nah, sekarang tinggal kita laplaskan saja masing-masing. Oke, sekarang bisa kita tulis ya. Oke, maka pertanyaan tadi bisa kita tuliskan ulang, berarti Laplace inverse ya dari 5s kuadrat, 5s kuadrat min 15s min 11 ya per s plus 1 dan S min 2 pangkat 3 ya. Jadi bisa kita cari dari Laplace inverse
Nah, sudah kita pecahkan tadi ya. A kita tadi sama dengan min sepertiga, maka ini jadi min 1/3. A tadi pasangan dengan S plus 1 ya. S plus 1 ditambah B. B kita sepertiga, maka ini jadi sepertiga. S min 2 ditambah C. C kita tadi 4. 4 per S min 2 kuadrat. Dan yang terakhir itu yang D. D kita min 7. Min 7 per S min 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita tinggal pakai sifat tadi ya. Laplace inverse itu penjumlahan bisa dipecah gitu ya. Terus konstanta bisa kita pindahkan ke depan. Maka ini bisa kita tuliskan jadi min sepertiga. Ya, min sepertiganya pindah di depan. Laplace inverse dari bentuk 1 per S plus 1. Nah, gitu ditambah sepertiganya pindah ke depan lagi. Laplace inverse, ya kan, dari S1 per S min 2. Ditambah 4. Ya, ini kalau ini 4-nya bisa kita pindah ke depan juga. 4 kali Laplace inverse. Laplace inverse dari 1 per S min 2 kuadrat. Ditambah min, berarti min 7. Laplace inverse dari 1 per S min 2 pangkat 3. Oke. Itu sama dengan min sepertiga. Apa? Laplace inverse dari S plus 1. Nah, jadi Laplace apa yang hasilnya S plus 1 gitu ya. Apa masih ingat? E pangkat min T, ya kan, min 1. Karena ini kan harusnya kan S Laplace dari E pangkat AT itu kan S min A ya. S min A. Nah, maka kalau di sini ya A-nya kita min 1. Maka ini min sepertiga dikali E pangkat min T. Ditambah S min 2. S min 2 berarti E pangkat 2 T jelas. Sepertiga E pangkat 2T. Lanjut ditambah 4. Nah, ini ada S min 2 kuadrat ya. S min 2 kuadrat. Tadi ini berarti kan sebenarnya dari apa? Dari seper S kuadrat gitu ya. S-nya diganti dengan S min 2 yang fungsi komposisi tadi ya. Maka jadi apa? Masih ingat T, ada T-nya ya. T kali E pangkat. Nah, jadi T ya. T kali E pangkat 2T. Nah, ini ingat-ingat lagi yang sifat tadi kalau belum connect. Ini berarti 4 kali T kali E pangkat min 2T. Sebentar, enggak min ya, plus ya. 2T. Ditambah min 7. Nah, ini S min 3 ya. S min 3 berarti jadi tadi pakai per 2. Nah, 7 per 2. Ya, 7 per 2. T kuadrat kali E pangkat min 2T. Plus ya. Oke. Ya, terakhir kita boleh min sepertiga E pangkat min T plus sepertiga E pangkat 2T plus 4T E pangkat 2T min 7 per 2T kuadrat E pangkat 2T. Nah, itu tadi mencari Laplace ya, mencari Laplace inverse dari fungsi Fs. Kita sudah awal sekali membahas tentang definisi transformasi Laplace, terus sifat-sifat untuk mencari transformasi Laplace. Hari ini kita membahas tentang Laplace inverse. Nah, nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya bagaimana mengaplikasikan Laplace transformasi Laplace ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa, lebih tepatnya masalah nilai awal. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.